Yang paling sakit, tanya orang Islam sendiri berani menyakiti Islam dari dalam. Lo yang kalau pegah tunggu, nyo kalinya bak orang Aceh khususnya, secara umum bak umat Nabi Muhammad, menyahana merempak peng 500 juta, tak kirim ke Palestina, Malaya kedai. Nana kalian anak mayaknya ni pajuh nalian. Entah apa rasa ilalang di mulut mereka. Rumput yang mereka makan seolah-olah lagi anak gedanyo pajuh KFC. Lagi anak miat gedanyo pajuh pizza bagi anak orang kaya. I Palestina orangnya hana cerita pajuh makanan mangan. Imu rupah-rupah naliang li anak Palestina. Mungkin di mata kita yang kita lihat rumput ilalang, tapi Allah bisa imkan merubah rasa rumput menjadi makanan yang lezat di lidah mereka. Hana mustahil nyanku. Allah Ta'ala jid neberi, tetapi perhatian katanya malamnya. Bak orang Kuman Tanjung hana gekirim, gepegah genep mita begot je. Yakin ke orangnya akan na orang jokmu kecara ke anak mayak Palestina watai gila-gila le tentera Israel na ya. Han. Ida yang lewat wartawan hana ya kikah ke tentera Israel hana. Behe awakah ngawayan? Behe padahal iman bajarawan bete. Pakan awakah hana ya ke kawayan? Kami tidak takut karena kami pansih punya saudara. Saudara awakah muslimin wal muslimat dimanapun berada. Umat Nabi Muhammad. Hai anak mayak tengok kahana itu rije kedai. Tapi je tepa langdonya nyona umat Nabi Muhammad. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah kalian pegang. Coba nampakkan kita bersaudara dengan mereka. Lebih-lebih tanya orang Indonesia, negara pertama yang mengakui merdeka, Indonesia merdeka adalah negeri Palestina. Masyarakat Palestina lah yang keluar dari rumah, mereka membuat orasi Indonesia telah merdeka. Dodo tengku baru tru awal lain. Dodo baru diikut di nanggro lain nanggro dunia. Menyata pegah ke jatha raya jatha awaknya. Mana tinang bangai je orang yang ni Jawa menyeto ngke aku ikat. Baumpung ku mento yang pahta ikat di darah cumongnya. Woi tu puwa mai je. Makai pegah haju. Masjidil Aqsa hai tongkeun. Masjidil leh masjid lusai berhaji. Kasok-sok tahu sejarah. Nyo lum pegah beo. Nyo ayat nyo punya ayat nyo terbaca mungkin tanyo ramai yang terbaca. Karena nyan bak juz amma, anak-anak tanyo mungkin baca sih. Cuman tak pegahnya supaya ngana pemahaman. Menyatanya orang awam ataupun ketanyo hana tabuka kitab tafsir, mau macam-macam mau pendual heboh. Hana tepat putra berita yang tengah kepegahyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin, wat zaitun, watturi sinina, wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, summa radadnahu ila asfala safilin. Sampai dengan Nabi yang gebuhnan dengan surat Tin. Idanya tapi ke putra yang napegah dalam Al-Qur'annya. Kok bisa pohon tin itu menjadi berita aktual dalam Al-Qur'an? Ada apa dengan pohon tin? Gebedah orang Aceh yang nampom, ya minta bibit bak tin pulai ke rumah tibak tepok. Kupun pula pupaknya bak tin, kupun pula bak tin. Anak kata pui kahwat tin dalam Qur'an. Yang keenan cara enggak? Nah, yang ke dayu bak tinnya baik pajuhi kami. Pu ge pegah wat tinnian pu ge tanyo ge buka ge pula batin tibak tepok kan wat zaitun. Jadi awak mengkat minyak zaitun ayatnya ni mesti baca ngak lagu obat i pegah minyaknya minyak ceruk minyak Quran no. Minyak zaitun kai pegah minyaknya bisa mengobati semua penyakit betul dengan izin Allah obat. Tapi putra medaleh dengan wat zaitun.
masih cukup banyak pohon-pohon lain yang memang dalam bak kayanya juga nak ubat. Pakan hana Allah Ta'ala pegah. Nyo ireng disebut oleh Allah. Watin, wat zaitun. Putra masalah dengan tin dan zaitun. Singkat cerita, natayang zaman le Ibnu Abbas, Pak Rasulullah, wahai Rasulullah, ada apa dengan masalah ini? Putra maksudnya. Jadi waktu dengar le Ibnu Abbas, dodoi gaknya na simpulkan. Makna dengan tin, nyan disebut bak kaye, nan bak kaye. Tapi yang dimaksud bukan pohon kayu itu. Pesit, tempat tumbuh pohon tin yang terbanyak pada waktu itu. Pat Nangrosyam. Yang nenek pegah watin demi pohon tin. Artinya Allah Ta'ala nenek pegah, yang nenek pegah oleh Allah demi negeri Syam. Suriah lah oronyo ataupun Syria. Zaitun sampingan karena nyanjiran ke urangnya Syam, Nanggro Syam, Palestin, zaitun maksudnya adalah Palestin. Waktu di sini riwang kena bajudre Bukit Tursina. Waktu di sini Bukit Tursina yang nepegah. Makanlah bukit lain tu, pakan Bukit Tursina yang netulis. Nah disebut dalam Al-Quran na padum-padum bohnan bukit. Di antara lain bukit yang tempat mesangkut kapai Nabi Nuh. Wate Nabi Nuh jamun dalam ia raya ka selesai ia raya 40 huruf 40 malam dalam sejarah. Sebahagian ulama mufassirin berdasarkan hadis-hadis dan kisah daripada yang dibaca oleh para ulama daripada kisah-kisah anbiya berdasarkan hadis Nabi dalam Al-Quran. Allah Ta'ala nepegah wastawat alal judi, judinya kan judi online ataupun kan urun temaru. Wastawat alal judi, dengan takdir Allah, dengan kudrah Allah, Allah mentakdirkan wastawat alal judi, bersandarlah, bersamaanlah, berhentilah kapai Nabi Nuh di atas Bukit Jud. Pat itu Bukit Judnya yang kalian nepariksa li ahli sejarah Islam, kan ahli sejarah yang kai tulis-tulisan awak tetek-tetek kapai rela kan kapai tidani irempok sedot nyen gunung nyen kapai Nabi Nuh dedeng dodo wate iraya kamu laidit kapai Nabi Nuh dedeng di atas gunung Judi nan gunung nyen Bukit Jud yang tenek pegah nah disebut dalam Al-Quran juga bukit. Tetapi menyebab ayatnya langsung Allah Ta'ala nekan waktu di sini demi Bukit Tursina. Pan itu Bukit Tursina dalam daerah Mesir. Bukit Tursinanya bukit geduk Nabi Musa jemaah. Wate Nabi Musa nejak bermunajat wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa nekhaluat nekhluah di atas bukitnya selama 40 hari. Nah istighfar dalam bahasa gedanya memuji Allah, melakukan ibadah. Karena sembahyang bak nabi-nabi jamunnya beda-beda. Menurut Nabi, menurut kejadian pribadi-pribadi. Nah sembahyang. Lagi mesti sembahyang luhu. Nya menyatakan dalam hadis, artinya para nabi-nabi nah sembahyang ke saboh-saboh dengan nama yang sama, waktu yang berbeda, masa yang berbeda. Yang pun sembahyang subuh kepegah Nabi Adam. Siapa manusia pertama yang melakukan sholat subuh? Tapi malimong bahwa dia menghapan pada Nabi Muhammad. Yang kenyan yang dipegah oleh Allah. Lunbi ke umat kata Muhammad yang hana kubi kawalaid.
ubena yang pernah longjuk kawal lain long pethapat Muhammad longjuk umat kata mandu karena umat kata khairun ummah ukhrijat linnas, sebaik-baik makhlukku, sebaik-baik manusia yang aku ciptakan di dunia dari masa ke masa, umatmu lah yang terbaik wahai Muhammad. Putra alasan ya Allah Nabi natayang baik malaya ne baik malaya dunia akhirat baik lihat ke pemulia oleh Allah Ta'ala itanya tajok kemuliaannya tapi ada dalam kehinaan nah jawab oleh Allah tapi nasyarat Muhammad umat kata terbaik itu nasyarat menyawaknya hai tempo nasyaratnya awaknya lebih hina daripada yang lain.